Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bogor, Salut Palabuhan Ratu. Nama saya Salsabila dengan NIM 857366907 dengan teman-teman saya. Saya Yuni Nur Sapitri dengan NIM 857367013. Saya Siti Nurella dengan nomor induk mahasiswa 857369601. Saya Lisdawati dengan nomor induk mahasiswa 857369633. Saya Yulpa Fauzia dengan NIM 857369619. Saya Antika Kartika dengan NIM 857364849. Saya Dinda Putri Auliasari dengan NIM 857366881. Saya Siska Apriani dengan NIM 857364129. Saya Ilham Haryanto dengan NIM 857367038. Praktikum kali ini kita akan mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Nah, yang pertama di sini ada tepung beras. Tepung beras ini mengandung karbohidrat. Kedua ada kerupuk mengandung karbohidrat. Dan yang ketiga ada bihun mengandung karbohidrat. Yang keempat ada kentang mengandung karbohidrat. Kemudian yang kelima ada jagung mengandung karbohidrat juga. Yang keenam ada tomat mengandung vitamin, ada wortel mengandung vitamin, ada buncis mengandung vitamin, ada pakcoy mengandung vitamin juga. Dan yang ketujuh ada santan mengandung lemak, kemudian ada kemiri yang mengandung lemak. Dan yang kedelapan ada daging ayam, ini mengandung protein. Kemudian ini ada kacang tanah mengandung protein. Dan yang terakhir ada tempe, juga ada tahu yang mengandung protein. Berdasarkan pengelompokan bahan zat makanan dan zat gizi ada 4 jenis diantaranya. Yang pertama karbohidrat terdiri atas tepung beras, jagung, kentang, dan juga bihun. Selanjutnya ada juga protein sebagai zat pembangun dapat ditemukan pada telur, ayam, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lemak sebagai sumber dan cadangan energi, contohnya ada santan dan juga ada kemiri. Yang keempat, vitamin sebagai zat pembangun dapat ditemukan juga pada wortel, buncis, tomat, dan juga pakcoy. Terima kasih, sekian dari praktikum IPA kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum yang kedua yaitu pengelompokan sayuran berdasarkan jenisnya. Ada sayuran umbi, buah, kacang-kacangan, dan sayuran daun. Sayuran umbi terdiri dari yang pertama ini ada singkong, yang kedua ada kentang, dan yang ketiga ada wortel. Yang kedua ada sayuran buah. Yang pertama ada terong, kedua ada mentimun, ketiga ada jagung, keempat ada labu, dan yang terakhir ada tomat. Sayuran kacang terdiri dari toge, kacang panjang, melinjo, kacang merah, dan buncis. Selanjutnya, sayuran daun terdiri dari sawi putih, ada brokoli, kol, pokcoy, dan bayam. Dapat disimpulkan pada praktikum kali ini yaitu pengelompokan bahan makanan sayuran berdasarkan macamnya. Ada sayuran daun, ada sayuran kacang, sayuran buah, sayuran umbi, dan sayuran tunas. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan membuat makanan berdasarkan bahan tersebut menurut 4 sehat 5 sempurna. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada susu. Susu mengandung lemak dan kalsium. Kemudian ada nasi. Nasi mengandung karbohidrat. Kemudian ada daging, mengandung protein. Kemudian protein kedua ada tahu dan tempe. Yang ketiga ada telur mengandung protein dan ada vitamin dari sayur
dari sayur. Jadi, kesimpulan pada kegiatan praktikum ini adalah makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna dapat teramati bahwa zat makanan atau zat gizi adalah penyusun komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan pun sangat diperlukan oleh tubuh. Zat makanan yang diperlukan tubuh diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kami akan melakukan uji makanan karbohidrat dengan menggunakan betadin, pipet, dan bahan-bahan. Bahan-bahan makanannya ada terigu, biskuit, tahu, kentang, pisang, gula pasir, apel, nasi, sama margarin. Yang pertama akan dimulai dari uji terigu. Yang pertama kita tetesin terigu. Selanjutnya kita akan menetesi tahu. Selanjutnya ada kentang. Selanjutnya ada pisang, margarin, nasi, apel, dan gula pasir. Nah, sekarang kita lihat reaksinya seperti apa. Oke, kesimpulannya, bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan terjadi perubahan warna, yaitu seperti nasi berubah menjadi warna biru kehitaman, kentang biru kehijauan, dan terigu biru kehijauan. Oke, dan makanan-makanan yang tidak mengandung makanan yang tidak mengandung karbohidrat tidak berubah warna, seperti gula pasir, apel, tahu, biskuit, biskuit berubah karena mengandung karbohidrat yang tepung terigu ya, pisang, dan terakhir margarin. Demikian praktikum uji makanan karbohidrat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan uji lemak, tujuannya untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan-bahannya ada santan, ada kacang tanah, ada susu, wortel, pepaya, minyak goreng, margarin, kemiri, biji jagung, seledri, dan juga air. Bahan-bahan yang tadi sudah kita sebutkan, selanjutnya kita akan mengecek apakah dia meninggalkan bekas atau tidak. Nah, yang pertama ini kita akan mengecek minyak goreng. Di sini dia terlihat meninggalkan jejak ya. Nah, yang kedua ada susu, dia meninggalkan jejak. Ya, nah ini ada pepaya, ada juga kemiri, santan, margarin, dan seledri. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak mengandung lemak dan tidak meninggalkan jejak yaitu wortel, biji jagung, ya, dan juga air. Jadi kesimpulannya adalah setelah melakukan pengamatan pada praktikum uji lemak dengan menggunakan contoh-contoh dan bahan-bahan makanan seperti kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, dan minyak goreng. Maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung lemak. Seperti sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang mengandung lemak ada kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng. Yang kedua,
Bahan yang tidak mengandung lemak, yang pertama ada wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, pepaya, dan susu. Sekian praktikum dari kami, terima kasih. Selanjutnya, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahannya ada lilin, ayam, bulu ayam, kangkung, seledri, jepitan, korek api, gunting, tempe, roti, dan telur, sama gula pasir. Berikut langkah-langkahnya adalah: Yang pertama, kita akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Ayo bakar. Yaitu kita akan menguji bahan-bahan makanannya. Kita akan membakar bahan tersebut. Yang pertama, kita akan membakar kangkung. Kita menguji kangkung, kita bakar ya. Kemudian kita akan membakar seledri. Kemudian kita akan membakar putih telur. Kemudian kita akan bakar tempe. Selanjutnya roti, bulu ayam, dan gula pasir. Setelah melakukan pengamatan pada praktikum uji protein dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, daging, bulu ayam, dan gula pasir, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung protein dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung protein sebagai berikut. Bahan yang mengandung protein yaitu putih telur, tempe, daging ayam. Bahan yang tidak mengandung lemak yaitu seledri, kangkung, roti, bulu ayam, dan gula pasir. Demikian praktikum IPA modul 3 dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.